Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dari kampus IAIN Madura. Alangkah baiknya audiensi silahkan subscribe di channel ini. Dan jangan lupa like dan share kepada teman-temannya. Terima kasih. Nah, saya langsung pada topik kali ini yang saya bahas tentang 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif dan kompetitif. 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Ya, di sini ada pada gambar tersebut. Nah, kurangnya penangkapan dari mahasiswa di era masa pandemi ini sangat pengaruh karena tidak menguasai, maksudnya tidak langsung mencakup metode pembelajaran ini dari epistemologi yang belajar mengajar. Nah, di sini mahasiswa menekankan karena berdaya saing itu sangat enak jika ada di kampus. Kalau berdaya saing di virtual kurang memadai, sehingga saya sangat miris di daring ini karena langsung sudut pandang terlihat enaknya di kampus. Nah, 2. Pembelajaran berbasis permainan, yaitu game based learning, yaitu ada pada gambar ini. Ya, di sini adalah belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, yaitu enaknya ya bisa memotivasi bagi mahasiswa untuk refreshing dan maupun belajar secara produktif, maupun itu adalah mahasiswa milenial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana sih cara bermain di game online sambil belajar. Itu sangat gampang karena itu ketika kalian bermain ada level-level tertentu, yaitu sehingga bisa semangat untuk belajar sambil bermain sambil belajar. Nah, 3 yaitu pembelajaran multimodal. Yang pembelajaran multimodal itu apa sih, Kak? Nah, yaitu sangat apa ya? Terus belajar sehingga mempunyai bahasa asing yang tidak diperoleh. Maksudnya sebelum kita mengenali empiris, pengalaman kurang bahasa yang asing-asing seperti ilmiah, bahasa Inggris maupun Arab dan lain-lain. Yaitu contoh 1, ontologi. Ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu berupa pengetahuan tentang hakikat. Aksiologi membicarakan cara memperoleh dari pengetahuan itu. Aksiologi membicarakan guna pengetahuan yang ingin dicapai, yaitu prospektif. Dan bahasa Inggrisnya yaitu I never took a public speaking class, but I can do it a lot better than. Yang artinya, saya tidak pernah mengambil kelas berbicara publik, tapi saya bisa melakukan lebih baik lagi. Nah, jika bahasa asing ini dipergunakan dengan baik di kalangan masyarakat, sangat progres bagi kehidupan mahasiswa. 4. Pembelajaran jarak jauh. Seberapa kuat kita belajar kalau tidak melakukan dengan
memahami isi pembelajaran materi itu, mahasiswa itu belum tentu paham dengan apa yang dibicarakan oleh guru, sehingga guru harus mempunyai kurikulum yang baru sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi ini dengan secara canggih. Kurikulum itu adalah suatu bahan pertimbangan pembelajaran terhadap mahasiswa maupun pelajar. Nah, yang kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Dalam jejaring sosialisme itu multimodal, yaitu pembelajaran multimodal harus mempunyai sosialisme yang hakikatnya itu harus berbalut dengan mahasiswa dari prodi BK, PI, dan prodi lainnya itu harus komitmen. Jangan memperpecah belah karena karena pengetahuan itu tidak ada bandingan itu tinggi maupun rendah. Tingkat rendah maupun tinggi itu adalah pengetahuan kita untuk bahan pertimbangan belajar, sehingga belajar itu terus menerus sehingga kita sukses di perspektif dalam progres itu harus tahu cara yang harus kita junjung tinggi terhadap kesuksesan. Nah, mohon maaf jika ada tutur salah di pembicaraan saya, karena sejatinya mahasiswa itu adalah hanya Allah. Undur mangkolah wala tandur manggila. Jangan melihat orang berbicara, dan jangan melihat orangnya, tapi lihatlah dia berbicara. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.